Pengertian Khawarij. Secara etimologis, kata Khawarij berasal dari bahasa Arab yaitu kharaja yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Ini yang mendasari Syahrastani untuk menyebut Khawarij terhadap orang yang memberontak imam yang sah. Adapun yang dimaksud dengan Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu sekte atau kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim dalam perang Siffin yang pada tahun 37 Hijriah dengan kelompok Bughat atau pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khilafah. Latar belakang munculnya Khawarij. Awal munculnya aliran Khawarij ini pada saat Ali bin Abi Thalib telah mengambil keputusan yang sewenang-wenang tanpa memikirkan anggotanya dan mengakhiri perang Siffin pada 37 Hijriah yang berlangsung pada 14 bulan. Ali bin Abi Thalib menerima tahkim dan menentang Muawiyah sebagai kaum pemberontak dan kaum pengkhianat. Hal tersebut Ali dikatakan kafir. Namun akhirnya tahkim berakhir dengan merugikan pihak Ali karena dari pihak Muawiyah berbuat curang sehingga banyak dari pengikut Ali yang keluar dari barisan. Kaum inilah yang akhirnya disebut Khawarij, dan ada juga yang menyebutnya dengan Hururiyah. Ada 3 tokoh sebagai pelaku tahkim antara lain yaitu Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amir bin Aus. Kaum Khawarij meninggalkan Ali karena mereka beranggapan bahwa Ali telah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan hal tersebut dikatakan kafir. Perkembangan Khawarij. Sebagaimana telah dikemukakan, Khawarij telah menjadikan imamah khilafah politik sebagai doktrin sentral yang memicu timbulnya doktrin-doktrin teologis lainnya. Radikalitas yang melekat pada watak dan perbuatan kelompok Khawarij menyebabkan mereka sangat rentan pada perpecahan, baik secara internal kaum Khawarij sendiri maupun secara eksternal dengan sesama kelompok Islam lainnya. Para pengamat berbeda pendapat tentang jumlah sekte yang terbentuk akibat perpecahan yang terjadi dalam tubuh Khawarij. Al-Baghdadi mengatakan bahwa sekte ini telah terpecah menjadi 18 subsekte. Adapun Al-Asfarayani, seperti dikutip Baghdadi, mengatakan bahwa sekte ini telah pecah menjadi 22 subsekte. Semua subsekte itu membicarakan persoalan hukum bagi orang yang berbuat dosa besar. Apakah ia masih dianggap mukmin atau telah menjadi kafir? Tindakan kelompok Khawarij ini merisaukan hati umat Islam saat itu, sebab dengan cap kafir yang diberikan salah satu subsekte tertentu Khawarij, jiwa seseorang harus melayang. Meskipun oleh subsekte lain ia masih dikategorikan mukmin. Bahkan dikatakan bahwa jiwa seorang Yahudi atau Majusi masih lebih berharga dibanding dengan jiwa seorang mukmin. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai pemikiran-pemikiran utama aliran Khawarij. Yang pertama, persoalan khalifah. Kelompok Khawarij mengakui khalifah Abu Bakar, Umar, dan separuh zaman dari Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya, Khalifah Ali bin Thalib. Awalnya pengangkatan sebagai khalifah diakui oleh kelompok Khawarij, namun kemudian khalifah melakukan dosa besar dengan menerima tahkim, maka mereka pun tidak mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan menghukumnya kafir. Khalifah harus dipilih langsung oleh rakyat. Khalifah tidak harus keturunan Arab. Khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Yang kedua adalah persoalan fatwa kafir. Antara lain, A. Orang Islam yang melakukan dosa besar adalah kafir. Karena itu halal darahnya, halal hartanya, halal anak istrinya, dan kampung halamannya adalah Darul Harb. B. Orang-orang yang terlibat dalam perang Jamal, perang antara Aisyah, Talhah, dan Jubair dengan Ali bin Abi Thalib dan para pelaku tahkim termasuk yang menerima dan membenarkannya dihukum kafir. 3. Persoalan imam dan ibadah. Kaum Khawarij berpendapat bahwa yang dikatakan iman itu bukanlah pengakuan dalam hati dan ucapan dengan lisan saja, tetapi amal ibadah menjadi rukun iman pula. Barang siapa yang tidak mengerjakan sembahyang, puasa, zakat, dan lain-lain, maka orang tersebut telah menjadi kafir. Yang keempat adalah persoalan dosa. Bagi kaum Khawarij,
semua dosa adalah besar. Jadi mereka tidak mengenal perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil. Sekalian pendurhakaan pada Tuhan, dosa besar. Paham teologi Khawarij. Profesor Dr. Harun Nasution menyatakan bahwa menurut Abu Zahra, timbulnya paham teologi dalam kalangan kaum Khawarij bermula dari paham mereka dalam masalah-masalah politik atau ketatanegaraan. Mereka lebih bersifat demokratis karena menurut mereka, khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Yang berhak menjadi khalifah itu bukan hanya anggota suku bangsa Quraisy, bahkan juga bukan hanya orang Arab saja, tapi siapa saja orang Islam yang sanggup dan mampu. Akan tetapi pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib, menurut pandangan mereka, Ali telah menyeleweng dari ajaran Islam sejak terjadinya peristiwa tahkim sebagai jalan untuk menyelesaikan persengketaan tentang Khalifah bin Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah Abi Sufyan. Karena itu Utsman dan Ali menurut pandangan mereka telah Karena itu, Utsman dan Ali menurut pandangan mereka telah menjadi kafir. Demikian pula Muawiyah, Amr bin Al-Asar, Abu Musa Al-Asy'ari, dan semua orang yang mereka anggap telah menyimpang atau menyeleweng dari ajaran Islam yang benar. Dengan demikian, dalam karangan kaum Khawarij mulai memasuki persoalan kufur. Siapakah yang disebut kafir dan mereka anggap tidak keluar dari Islam? Dan siapakah pula yang disebut mukmin dan mereka anggap tidak keluar dari Islam? Selanjutnya, sekte-sekte Khawarij. Yang pertama ada Al-Muhakimah. Al-Muhakimah adalah golongan Khawarij asli, bekas pengikut-pengikut Ali yang kemudian memisahkan diri dan kemudian menentang Ali. Menurut golongan ini, Ali dan Muawiyah serta pengantarnya yaitu Amr ibnu As dan Abu Musa al-Asy'ari serta semua orang yang telah menyetujui arbitrase, mereka itu telah melakukan perbuatan yang salah karena menyimpang dari ajaran Islam. Perbuatan mereka itu membuat mereka menjadi kafir. Selanjutnya, hukum kafir ini mereka luaskan artinya, sehingga orang yang melakukan dosa besar pun termasuk orang yang telah kafir. Yang kedua adalah golongan Al-Azarikoh. Golongan ini muncul setelah hancurnya golongan Al-Muhakimah, dan golongan ini kemudian menjadi lebih besar dan lebih kuat dibandingkan dengan golongan Al-Muhakimah sendiri. Daerah-daerah kekuasaan mereka terletak di perbatasan antara Iran dan Irak. Nama Al-Azarikoh diambil dari nama seorang pemuka golongan ini, yaitu Nafi ibnu Al-Asraq. Golongan ini mempunyai sikap yang lebih radikal dibandingkan dengan golongan Al-Muhakimah. Orang yang melakukan perbuatan dosa besar tidak lagi mereka sebut sebagai orang kafir, seperti dalam golongan Al-Muhakimah, tetapi mereka sebut sebagai orang yang musyrik atau politeis. Padahal di dalam Islam, musyrik itu merupakan dosa yang paling besar. Musyrik lebih besar dosanya daripada kafir. Menurut Profesor Dr. Harun Nasution, golongan Al-Azarikoh ini jelas mempunyai paham yang sangat ekstrim, sebab menurut paham mereka, hanya mereka sajalah yang sebenarnya Islam. Orang Islam yang berdomisili di luar lingkungan mereka adalah kafir musyrik yang harus diperangi. Yang ketiga, Al-Najjad. Nama golongan ini diambil dari nama seorang pemuka dari golongan ini, yaitu Najjah ibnu Amr al-Hanafi. Ia berasal dari daerah Yamah. Menurut Al-Baghdadi, pada mulanya golongan ini ingin menggabungkan diri dengan orang Al-Azarikoh, tetapi karena dalam kalangan Al-Azarikoh ini timbul perpecahan, maka mereka tidak menggabungkan diri dengan Al-Azarikoh. Perpecahan dalam kalangan Al-Azarikoh ini itu disebabkan oleh sebagian dari pengikut-pengikut Nafi ibn al-Asraq. Di antaranya ialah Abu Fudaid, Rashid al-Ta'wil, dan
At-Ti'ah Al-Hanafi. Mereka tidak dapat menyetujui paham bahwa pengikut-pengikut Al-Azariqah yang tidak mampu berhijrah ke daerah lingkungan mereka pandang sebagai golongan musyrik. Menurut Profesor Dr. Harun Nasution, dalam kalangan Khawarij, golongan Najah inilah kelihatan yang pertama kali membawa paham taqiyah, yaitu paham bahwa seorang boleh saja merahasiakan atau menyembunyikan keyakinannya atau keimanannya demi untuk menjaga keamanan diri dari musuhnya. Yang selanjutnya, taqiyah menurut pandangan mereka bukan hanya dalam bentuk ucapan, tetapi boleh juga dalam bentuk perbuatan. Jadi, seorang boleh mengucapkan kata-kata dan boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin menunjukkan bahwa pada lahirnya ia bukan orang Islam, tetapi pada hakikatnya ia tetap menganut agama Islam. Di kemudian hari terjadi perpecahan di antara pengikut-pengikut Al-Najat. Perpecahan itu disebabkan oleh sebagian pengikut Al-Najat itu tidak dapat menerima bahwa orang yang melakukan dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar. Tetapi menurut Al-Baghdadi, perpecahan di kalangan mereka itu terutama disebabkan oleh pembagian ghanimah atau harta rampasan perang dan sikap lunak yang dilakukan oleh Najah terhadap Khalifah Abdullah Al-Malik bin Marwadiyah bin Armawandiyah, dinasti Bani Umayyah. Dalam perpecahan itu, Abu Fudaik, Rashid Al-Ta'wil, dan Atwil Al-Hanafi memisahkan diri dari Najah. Atiyah mengasingkan diri ke Sisijsan di Iran, sedangkan Abu Fudaik dan Rashid Al-Tawil mengadakan perlawanan terhadap Najah. Akhirnya Najah dapat mereka tangkap dan mereka potong lehernya. Subsekte yang keempat adalah Al-Ajaridah. Golongan ini dinamakan Al-Ajaridah karena mereka itu adalah pengikut dari Abdullah Karim bin Ajrad, yang menurut Al-Syahrastani termasuk salah seorang teman dari Atiyah Al-Hanafi. Menurut Al-Baghdadi, paham Al-Ajaridah ini lebih lunak dibanding dengan golongan-golongan lain dalam kalangan Khawarij. Menurut Profesor Dr. Harun Nasution, kaum Al-Ajaridah ini mempunyai paham Puritanisme. Surat Yusuf dalam Al-Quran membawa cerita tentang cinta. Menurut mereka, Al-Quran sebagai kitab suci tidak mungkin mengandung cerita cinta. Oleh karena itu, mereka tidak mengakui surat Yusuf sebagai bagian dalam Al-Quran. Yang kelima adalah Al-Sufriyah. Golongan ini dinamakan demikian karena pemimpin golongan ini ialah Ziyad bin Al-Asfar. Menurut Profesor Dr. Harun Nasution, golongan Al-Sufriyah ini mempunyai paham yang agak ekstrim dibandingkan dengan yang lain. Di antara pendapat-pendapat mereka itu ialah 1. Orang Sufriyah yang tidak berhijrah tidak dianggap menjadi kafir. 2. Mereka tidak sependapat bahwa anak-anak orang yang musyrik itu boleh dibunuh. 3. Selanjutnya, tidak semua orang Sufriyah sependapat bahwa orang yang melakukan dosa besar itu telah menjadi musyrik. 4. Daerah golongan Islam yang tidak sepaham dengan mereka tidak dianggap sebagai Dar al-Harb, yaitu daerah yang harus diperangi. 5. Menurut mereka, kufur itu ada dua macam, yaitu kufur bi inkar al-nikmah, yaitu kufur karena mengingkari rahmat Tuhan, dan kufur bin inkar al-rububiyah, yaitu kufur karena mengingkari adanya Tuhan. 6. Menurut mereka, taqiyah hanya dibolehkan dalam bentuk perkataan saja dan tidak boleh dalam bentuk perbuatan. Yang keenam adalah Al-Ibadiyah. Nama golongan ini diambil dari nama seorang pemuka mereka, yaitu Abdullah bin Ibad. Pada mulanya dia adalah pengikut golongan Al-Azariqah, tetapi pada tahun 686 Masehi ia memisahkan diri dari golongan Al-Azariqah. Menurut Profesor Dr. Harun Nasution, golongan Al-Ibadiyah ini merupakan golongan yang paling moderat dibandingkan dengan golongan-golongan Khawarij lainnya. Paham moderat mereka itu dapat dilihat dari ajaran-ajaran mereka sebagai berikut. A. Orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka itu bukan mukmin dan bukan pula musyrik. Mereka itu adalah kafir.
syahadat mereka dapat diterima, membunuh mereka haram hukumnya. Yang selanjutnya yaitu daerah orang Islam yang tidak sepaham dengan golongan al-ibadiyah kecuali markas pemerintah merupakan afar al-tauhid, yaitu daerah orang yang mengesahkan Tuhan. Karena itu daerah seperti itu tidak boleh diperangi. Lalu orang Islam yang berbuat dosa besar mereka sebut orang muhawwid, yaitu orang yang mengesahkan Tuhan tetapi ia bukan orang yang mukmin. Lalu yang selanjutnya, harta yang boleh dijadikan ghanimah, harta rampasan, hanyalah kuda dan senjata saja. Emas dan perak harus dikembalikan kepada empunya. Yang selanjutnya yaitu relevansi Khawarij di masa sekarang. Pada awal kemunculan golongan Khawarij ini hanya bergerak dalam masalah politik, namun akhirnya masuk dalam keagamaan. Ciri-ciri orang Khawarij antara lain mudah mengkafirkan orang-orang yang tidak sepahaman dengannya. Orang-orang Khawarij cenderung bersikap radikal dan ekstrim. Orang-orang Khawarij bersikap keras tanpa ada strategi untuk kedepannya. Di zaman sekarang, orang-orang seperti itu sering disebut dengan golongan Islam garis keras yang memiliki ajaran maupun pemikiran seperti golongan Khawarij zaman Khulafaur Rasyidin. Sampai sekarang, Khawarij masih terdapat di Tripoli Barat, Aljazair, Pulau Zanzibar, dan Oman di Jazirah Arab, dengan jumlah seluruhnya hanya sekitar 25 orang saja. Terima kasih.